kelas 4E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Apa itu etnometodologi? Adalah pendekatan dalam sosiologi yang mempelajari bagaimana manusia menciptakan dan memahami makna dalam interaksi sosial sehari-hari. Etnometodologi berfokus pada cara manusia menggunakan aturan, norma, dan praktik sosial yang tidak tertulis untuk membuat makna dalam situasi-situasi sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami perspektif dan pengalaman individu dalam memahami interaksi sosial. Etnometodologi juga melibatkan analisis terhadap bagaimana orang menginterpretasikan tindakan sosial dan bagaimana mereka menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Langsung saja masuk ke pembahasan kedua, apa tujuan utama dari pendekatan etnometodologi? Tujuan utama dari pendekatan etnometodologi adalah untuk memahami bagaimana manusia menciptakan makna dan memahami tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tujuan utama dari etnometodologi adalah sebagai berikut. 1. Memahami konstruksi sosial. Etnometodologi bertujuan untuk memahami bagaimana manusia secara aktif menciptakan dan mempertahankan konstruksi sosial dalam interaksi mereka. Pendekatan ini melibatkan pengalaman langsung terhadap interaksi sosial dan analisis terhadap praktik-praktik yang terlibat dalam pembentukan makna dan tindakan sosial. 2. Menggunakan aturan-aturan yang tidak terlihat. Etnometodologi berusaha untuk mengungkapkan aturan-aturan yang tidak terlihat atau norma-norma yang mengatur interaksi sosial. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap praktik-praktik sehari-hari yang dilakukan oleh individu dalam konteks sosial tertentu. 3. Mempelajari pemahaman bersama. Etnometodologi berfokus pada pemahaman bersama yang digunakan oleh individu dalam memahami situasi dan tindakan sosial. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan bagaimana pemahaman bersama ini dibentuk dan digunakan dalam interaksi sosial. 4. Menggali makna di balik tindakan sosial. Etnometodologi bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam tindakan sosial. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap cara-cara di mana makna dibangun dan dipertahankan dan digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan demikian, tujuan utama dari pendekatan etnometodologi adalah untuk memahami konstruksi sosial, mengungkap aturan-aturan yang tidak terlihat, mempelajari pemahaman bersama, dan menggali makna di balik tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan pemahaman bersama dan dalam etnometodologi? Pemahaman bersama dalam etnometodologi mengacu pada pemahaman kolektif atau pemahaman yang dibagikan oleh anggota suatu kelompok sosial tentang situasi, tindakan, dan makna yang terkait dengan interaksi sosial. Dalam konteks etnometodologi, pemahaman bersama menjadi fokus penting karena mempengaruhi cara orang memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Pemahaman bersama melibatkan pemahaman yang saling dipahami oleh anggota kelompok sosial tentang norma-norma, aturan, dan konvensi yang mengatur interaksi sosial. Ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana berbicara, berperilaku, dan bertindak dalam situasi tertentu. Pemahaman bersama juga mencangkup pemahaman tentang makna dan interaksi yang diberikan terhadap tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam etnometodologi, pemahaman bersama dianggap sebagai dasar bagi interaksi sosial yang efektif.
Individu dalam kelompok sosial tersebut menggunakan pemahaman bagaimana ini sebagai panduan untuk memahami dan merespon tindakan orang lain. Pemahaman bersama ini membentuk dasar bagi pembangun arti dan pemahaman yang berlaku dalam kelompok sosial tersebut. Pemahaman bersama dalam etnometodologi dapat ditemukan dan dianalisis melalui pengamatan langsung terhadap interaksi sosial dan praktik-praktik sehari-hari. Lanjut, bagaimana pemahaman bersama dalam etnometodologi mempengaruhi cara orang-orang berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Pemahaman bersama dalam etnometodologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara orang berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Berikut adalah beberapa cara pemahaman bersama mempengaruhi interaksi sosial. 1. Penafsiran dan pemahaman situasi. Pemahaman bersama membantu individu dalam menafsirkan dan memahami situasi sosial dengan membagikan pemahaman yang serupa tentang norma, aturan, dan konvensi yang berlaku. Individu dapat menginterpretasikan situasi dengan cara konsisten dan saling dipahami. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespon dengan tepat dan sesuai dalam interaksi sosial. 2. Koordinasi dan keselarasan tindakan. Pemahaman bersama membantu dan koordinasi dan keselarasan tindakan antara individu dengan memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana berbicara, berperilaku, dan bertindak dalam situasi tertentu. Individu dapat berinteraksi secara efektif dan menghindari konflik atau kebingungan. Pemahaman bersama memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan harapan dan norma yang berlaku dalam kelompok sosial mereka. 3. Pembangun arti dan pemahaman bersama. Pemahaman bersama membentuk dasar bagi pembangun arti dan pemahaman yang berlaku dalam kelompok sosial. Dengan membagikan pemahaman yang sama, individu berkontribusi pada pemeliharaan struktur sosial yang ada dan memastikan kelangsungan interaksi sosial yang harmonis. Dalam keseluruhan, pemahaman bersama dalam etnometodologi mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dengan membentuk pemahaman yang serupa tentang situasi, koordinasi tindakan, membangun arti bersama, dan reproduksi sosial. Pemahaman bersama memainkan peran penting dalam memfasilitasi interaksi sosial yang efektif dan mempertahankan harmoni dalam kelompok sosial. Itu saja, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.